Halo guys, nama gue San dan gue aslinya dari Bangka Belitung, tapi sekarang lagi ada di Sydney mengikuti program WHV Working and Holiday Visa. Itu adalah program yang dibikin oleh pemerintah Australia Embassy gitu buat orang-orang yang mau pergi liburan dan juga kerja di Australia. Banyak banget orang yang tanya ke aku pakai visa apa untuk pergi ke Australia. Jadi gue mau bikin video ini. Untuk pergi ke Australia, kamu syarat-syaratnya juga banyak banget. Terutama kamu harus berusia 18 sampai 30 tahun. Tapi dengar-dengar aku tahun ini bisa yang umur yang 30 sampai 35 tahun juga bisa apply. Tapi itu juga belum final, itu keputusannya sekitar Januari tahun 2017. Yang kedua, kamu harus setidaknya D3 atau lulus S1 dan berkuliah selama 4 semester gitu. Yang ketiga adalah kamu belum pernah mengikuti program ini sebelumnya. Terus selanjutnya paspor kamu harus berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum kamu apply visa ini. Kamu juga harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kamu harus mengikuti IELTS dan minimal band score untuk IELTS kamu adalah 4,5. Dan tidak disertai anak-anak di bawah umur. Jadi kalau kamu masih single, kamu nggak boleh ajak family kamu atau anak-anak untuk ikut program ini. Dan yang paling penting adalah di tabungan kamu harus ada sekitar 5.000 Australian dollar, which is itu adalah sekitar 50 juta kalau diuangkan dalam rupiah. Kamu juga harus memiliki surat recommendation dari imigrasi Indonesia. Itu kamu mesti apply melalui www.imigrasi.go.id. Kamu langsung search aja entah di bagian visa working and holiday. Dan surat permohonan ini nggak bisa diwakilin, jadi kamu harus pergi ke sana entar buat interview gitu. Nah, mungkin yang pertama aku bahas adalah IELTS. IELTS ini adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kamu gitu. Jadi ada 4 step, yaitu pertama adalah listening, ada reading, ada writing, dan juga ada speaking. Kemarin aku ikutnya di British Council Indonesia. Sebenarnya kamu bisa banyak banget lembaga yang menyediakan untuk IELTS ini. Ada IDP, ada IELTS, dan aku dengar ada Sun Education juga ada buat IELTS gitu. Tapi aku ikutnya di British Council. Untuk ujiannya itu kamu mesti banyak latihan banget karena aku melewati banyak kesulitan juga waktu ujian. Seperti kayak reading aku cuma dapat pas-pasan banget karena aku belum banyak waktu buat latihan gitu. IELTS itu juga terbagi dua, itu ada general sama academic. Kalau general itu biasa ke seluruh bidang gitu. Kalau akademik itu lebih ke akademik lah ya. Lebih ke akademik seperti lu mau sekolah, misalnya lanjutin sekolah di UK atau di Amerika atau di Australia gitu, lu harus ambilnya akademik. Terus untuk surat referensi letter yang menyatakan kamu ada 5.000 Australian dollar di rekening kamu harus pergi ke bank tempat kamu menyimpan uang gitu. Jadi kamu harus minta recommendation letternya dari mereka. Itu biasanya take 1 or 3 days for you request that recommendation letter. Buat aku kemarin aku ke banknya aku pakai cuma satu hari aja gitu. Itu tergantung cabang dan tergantung banknya juga gitu. Kemarin aku dicas kayak 50.000 gitu sih, tapi aku nggak tahu untuk bank-bank lain gitu. Selanjutnya kamu akan diinterview di imigrasi
apply-nya itu kira-kira tanggal 27 Agustus dan baru dipanggil itu 6 Oktober gitu. 6 Oktober aku dipanggil, terus itu kalau nggak salah update untuk setiap wawancara itu adalah akhir bulan. Jadi kamu pantengin aja, buat kamu yang mau ikut program ini kamu harus cek terus websitenya. Tapi juga biasa mereka kirim ke email kamu sih buat wawancaranya gitu, untuk jawab wawancaranya lumayan gampang. Kamu cuma kayak ditanyain kayak what do you want to do in Australia gitu. Kamu punya relatif atau enggak gitu di Australia, juga kamu mau di kota apa aja, dan kamu tertariknya bekerja di bidang apa aja gitu. Oke, waktu kamu interview, petugasnya akan cek seluruh kevalitan dari dokumen kamu. Jadi kamu harus bawa juga dokumen-dokumen asli seperti KTP, akta lahir, ijazah, terus sertifikat IELTS, dan juga reference bank itu yang menunjukkan kamu punya $5.000 di account kamu. Setelah kamu dapat surat recommendation dari pemerintah Indonesia, kamu harus lodge ke AFAC. Itu kayak AFAC itu adalah lembaga yang akan kirim dokumen-dokumen kamu ke Australian Embassy. Dari website aku baca, sebelum tahun 2005 kamu bisa langsung lodge ke Australian Embassy kalau mau apply visa gitu loh. Tapi semenjak mungkin dibom di tahun 2005, mereka kayaknya sedikit takut, jadi memakai jasa agency buat kirim-kirim dokumen ke Australia Embassy. Nah, di AFAC ini kamu bisa kasih semua dokumen kamu yang kopian itu langsung ke AFAC. Waktu itu aku cuma 2 hari kerja itu langsung dapat HID. Oke, AFAC itu berada di Kuningan City, itu di lantai 2. Di lantai 2, ini aku kasih kamu cuplikan dari tempatnya gitu. Setelah aku lodge di AFAC, 2 hari kemudian aku keluar HID-nya, itu tanggal 14 Oktober. 17 baru medical check up. Itu kamu bisa medical check up cuma di 2 rumah sakit di Jakarta. Yang pertama itu adalah Premier Bintaro, dan kedua itu adalah Premier Jatinegara Hospital gitu. Kalau aku sih kemarin check upnya di Jatinegara karena emang lebih dekat dari kos aku gitu. So kalau kamu juga berada di dekat Tangerang gitu, lu bisa ini juga, kamu bisa check up di Bintaro juga. Aku dengar-dengar di Bintaro juga lebih cepat. Ada teman aku yang medical check up di sana dan 1 hari langsung granted gitu. Tapi di Jatinegara, dari pengalaman aku juga nggak lama, itu 2 hari setelah aku check up itu visa langsung granted di 19 Oktober. Menurut aku untuk apply WHV ini nggak begitu susah, tapi banyak banget hal-hal kecil yang sepertinya itu mudah, tapi waktu kita ngejalaninnya susah gitu. Kayak kita pasti kebingungan buat mengisi form gitu, mengisi data diri seperti itu. Aku sangat terbantu banget. Thanks for WHV Indonesia di Facebook karena sudah banyak banget bantu kita, dan juga special thanks for WHV Jakarta Community yang di Line. Nggak bisa gue ucapin salah satu, tapi yang jelas kalian bantu gue banget dari semenjak proses IELTS dan sampai grantingnya visa. Untuk kedepannya mungkin aku akan stay terus bikin vlog di Australia. Untuk sekarang aku belum kerja, tapi malam ini aku ada beberapa trial. I can get job here very soon gitu. So see you on my next vlog. Buat kamu yang mau coba
Aku dengar-dengar untuk kuota tahun ini udah makin dikit. Jadi buat kamu-kamu langsung daftar aja, langsung ujian IELTS aja. Prepare yourself to be here. So speak life to the deadest, darkest night. Speak life, when the sun won't shine and you don't know why. Look into the eyes of the broken hearted. Watch them come alive as soon as you speak hope. You speak love, you speak life. Oh, 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 oh. You speak life. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night.